tata bahasa itu harus kita pelajari di dalam setiap bahasa, ya. Untuk apa? Untuk kita membuat kalimat yang mau dibicarakan. Nah, di sini ada yang namanya zuzi. Zuzi itu adalah subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek. Subjek itu siapa? Saya, kamu, dia. Nah, dalam bahasa Mandarin saya siapa? Wo, kamu, ni, dia, ha, itu termasuk zuzi. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin juga ada namanya na, ce, itu termasuk zuzi, subjek. Mingpai mah. Nah, kalau mingpai kita lanjut yang tongzi. Ya. Tongzi itu adalah kalau dalam Indonesia itu namanya predikat, ya. Predikat itu sesuatu yang kita lakukan. Misalnya, contohnya ini namanya kan tong. Tong itu bergerak. Berarti kita melakukan. Apa yang kita lakukan? Makan, zi, minum, he, melihat, kan. Nah, itu termasuk tongzi, ya. Nah, tapi tongzi dalam bahasa Mandarin juga ada yang namanya se, adalah, ya. Se. Nah, itu termasuk tongzi. Mingpai mah? Oke, kalau mingpai kita lanjut ke souzi. Souzi itu adalah objek kalau bahasa Indonesia, ya. Objek itu apa? Objek itu sesuatu benda yang terkena imbas dari pelaku. Misalnya, contohnya, saya makan nasi. Berarti yang kena imbasnya siapa? Bendanya apa? Nasi. Nah, nasi dalam bahasa Mandarin apa? Fan, ya, fan. Jadi kita mau ngomongnya gimana? Wo ci fan. Saya makan nasi. Berarti yang kena imbasnya nasi. Nasi yang dihabiskan. Nah, selain nasi apa? Juga bisa air, shui. Pokoknya berupa benda. Boleh TV, tianshi. Nah, itu termasuk souzi. Nah, selain itu juga ada namanya nama kita sendiri. Misal kita menyebutkan nama saya Ana. Gimana kalian menyebutkannya? Nah, ya. Kalau kalian menyebutkan nama saya Ana, berarti 我是 Ana. Nah, 我是 Ana. Nah, itu untuk kalian menyebutkan nama. Jadi 是 termasuk tongzi, ya. Ana termasuk souzi. Nah, langsung kasih contoh, misalnya kami menulis PR. Berarti kami itu apa? Boleh nimen atau woman. Nah, woman ya, kami ya. Kalau nimen kalian menulis xie, ya, xie. PR apa? Zuye. Nah, berarti kami menulis PR, woman xie zuye, ya. Kita mengerjakan PR, woman xie zuye. Nah, sebagai contoh langsung ada tulis di sini. Nah, coba dengan cai jali menyebutkan dalam bahasa Mandarin nama saya Lisa. Bagaimana kalian menyebutkannya? Langsung kasih waktu. Ya. Ada yang bisa? Lima. Oke, kalau bisa kita jawab coba ya. Nama saya Lisa. Nama dalam bahasa Mandarin apa? Mingzi. Nah, tapi kita boleh juga menyebutkannya bukan mingzi. Diganti ya. 我是 Lisa. Nah, itu juga boleh. 我是 Lisa. Nama saya Lisa. Sebagai contoh. Nah, nomor 2 itu adalah meja. Coba kalian artikan dalam bahasanya itu adalah meja. Langsung kasih waktu kalian untuk mengartikan sendiri. Sudah?
kalau sudah kita artikan. Itu dalam bahasa Mandarinnya nah. Nah, itu ya. Nah adalah shi. Nah, meja ada yang tahu? Zuozi. Nah, jadi itu adalah meja. Nah, shi zuozi itu adalah meja, ya. Kalau这里明白吗? Kalau sudah 明白, kalau你们明白了，我们继续副词, ya. 副词 di sini namanya artinya kata keterangan. Nah, keterangan itu kalau dalam bahasa Mandarin ada 3, yusanke ya. 副词 di bahasa Mandarin itu ada yang namanya kata keterangan tempat. Tempat. Waktu, 时间. Nah, 时间itu adalah waktu. Nah, waktu itu kapan aja? 今天 hari ini, 昨天 kemarin, 明天 besok. Itu termasuk 时间 dan waktu yang lainnya ya, berupa waktu. Nah, kita buat contoh 时间. Misalnya kita tambahin di sini 今天 hari ini ya. Nah, hari ini 今天. Nah, kita coba buat kata-katanya ya. Kita gabungin yang tadi Lause tulis nih ya. Saya hari ini makan nasi. Nah, bagaimana penyusunannya? Saya hari ini makan nasi. Berarti saya itu siapa? 我今天 apa makan 吃饭 ya. 我今天吃饭 ya. Nah, tapi kadang-kala waktu ini juga boleh di depan. Ya, boleh dipindah ke depan ya, waktunya 今天nya. Itu nggak masalah. Misalnya kita mau bilang hari ini kami belajar. 今天我们学习. Nah, boleh kalau dia mau di depan. Atau 我们今天学习 juga boleh. Sebagai contohnya kita lihat nomor 4 ya, nomor 4. Hari ini ya, hari ini kami makan kue. Bagaimana penyusunannya? Nah, boleh kita ikutin bahasa Indonesianya ya, karena sama. 今天 ya, 今天 hari ini kami siapa apa? 我们 makan 吃 kue, 蛋糕. Nah, sama kan? Diartikan dalam Mandarin hari ini 今天 kami 我们 makan 吃 kue, 蛋糕. Bila diartikan sama ya. Nah, coba lagi kita lanjutin. Setelah 时间 itu masih ada kata keterangan tempat. Namanya 地方 ya, tempat. Nah, tempatnya itu di mana? 在教室 kelas. 在学校 ya, di sekolah. Nah, itu termasuk tempat. Nah, ini Lause ya dulu ya, Lause hapusin dulu. Nah, terlalu ini banyak. Nah, tadi tujuannya siapa? Boleh kita ganti jadi mereka, 他们 ya, mereka. Nah, sejennya kita hapusin dulu, kita ganti jadi 地方 ya. Tempat. Tempatnya di mana? Kelas juga boleh. 在教室 ya, kelas. Nah, 动词 gerakan yang ngapain dia? Belajar misalnya. Berarti 学习 belajar. Nah, belajar apa?
Boleh kalian tulis misalnya Zhongwen Mandarin ya, atau bahasa Mandarin. Nah, bila kita sebut dalam bahasa Indonesia bagaimana? Apakah kita menyebutnya mereka di kelas belajar Mandarin? Benar nggak kalau menurut tata bahasa Indonesia? Mereka di kelas belajar Mandarin. Enggak kan? Kalau dalam bahasa Indonesia mereka belajar Mandarin di kelas. Nah, mereka belajar Mandarin di kelas. Kalau dalam bahasa Indonesia di kelasnya itu di belakang. Tapi kalau Mandarin nggak boleh di belakang. Nggak boleh kalau mengartikan tamen 学习 Zhongwen ya, 在教室. Itu kesalahan. Banyak orang tua yang mengatakan kayak gitu kan. Tamen 学习中文在教室. Nah, itu sebuah kesalahan. Tapi yang benarnya bagaimana? Yang benarnya, 他们在教室学习中文. Nah, contoh lagi. Kita belajar di rumah. Nah, kita belajar di rumah misalnya. Kalian nggak boleh bilang 我们学习在家. Nah, 我们学习在家 itu sebuah kesalahan. Jadi kalian bilang mana? 我们在家学习, ya. Itu mengartikan kita belajar di rumah. Nah, sebagai contoh untuk kalian latihan, coba kalian isi yang nomor 3. Dia main HP di rumah. Di rumahnya di belakang. Nah, bagaimana kalian menyusunnya? Nah, coba kita isi ya. Dia, Mandarinnya apa? Ha. Terus main HP. Wan. HP itu 手机. Di rumah, 在家. Nah, benar nggak penyusunannya? 他们玩手机在家. Memang diartikan sama. Dia main HP di rumah, tapi kalau yufanya, kata bahasanya itu salah. Jadi kita harus ganti. Tempatnya di tengah. 他们在家学习他们在家玩手机. Nah, ya, 他们在家玩手机, ya. Mereka dia main HP di rumah. Oke? Nah, ada satu lagi yang terakhir ya. Selain tifang itu juga ada namanya panfa. Panfa itu caranya. Nah, misalnya nih, dia bilang kan, mereka, kita ganti cuma ininya, saya makan roti. Nah, ini misalkan saya makan roti, berarti artinya 我吃面包. Tapi kalau kita tambahin saya makan roti pakai tangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia keterangannya kan pakai apanya di belakang, pakai tangan. Tapi kalau bahasa Mandarin dia nggak boleh di belakang. Jadi gimana? 我 caranya tadi pakai tangan ya. 用手 apa? 吃面包. Nah, jadi kalian menggunakan apa dulu? Baru kalian ngapain? Makan roti. 我用手吃面包. Nah, jangan lagi saya menulis
pakai tangan. Nah, dalam bahasa Indonesia saya menulis pakai tangan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak boleh. 我写用手. Nah, ini salah. Ya, jadi kita harus 用手-nya dulu. 我用手写字. 我用手写字. Nah, itu benarnya. Oke, kita coba contohnya lagi ya. Nomor 5. Adik main bola pakai tangan. Bagaimana cara kita mengartikannya? Coba anak-anak dan coba dulu di rumah bagaimana menjawabnya ya. Bisa? Nah, coba kita lihat. Adik itu boleh adik cewek, adik cowok boleh ya. Di sini langsung pakai titi. Titi itu adik laki-laki ya. Adik main bola pakai tangan. Main tadi apa? Wan, main ya, bola, qiu. Nah, pakai tangan tadi apa? Yong shou. Berarti kita harus bikin yong shou. Wan, qiu. Nah, ini yang benarnya. Titi, yong shou, wan, qiu. Jadi jangan kalian bilangnya titi, wan, qiu, yong shou. Itu sebuah kesalahan ya. Kalau untuk Yifa, tapi kalau kalian untuk ngomong sehari-hari boleh sama keluarga, sama kakek nenek, sama mama boleh ya. Kalau kalian mau ngomongin, tapi menurut kosakatanya itu salah. Tapi kalau kalian untuk belajar nggak apa-apa ya. Oke? 回家的明白吗？如果明白了，老师学习到这里，谢谢大家。